pagi itu seolah-olah adalah suatu momen yang penuh janji. Orang punya harapan tuh di saat pagi itu pasti punya harapan besar gitu. Karena dia akan langsung terjun pada rencana dia kan. Dia sudah membincangkan itu dengan antusias yang tinggi bahwa dia yakin ini bisa dicapai. Tapi ternyata dalam perjalanan dia mencapai itu, dia menemukan halangan, dia menemukan kendala. Sampai pulang itu sampai di kamar itu dia sudah menemukan ternyata apa yang direncanakan tadi pagi itu berantakan semua gitu. Tidak ada. Dan ini hubungannya dengan kekecewaan itu sebenarnya dia mengalami momen itu berkali-kali. Dia mengalami momen itu berkali-kali. Ya kan? Sampai dia ketika dia merebahkan dirinya itu dia udah kesulitan untuk mengambil makna dari setiap kejadian. Karena setiap kalau misalkan dalam motivator ada, kalau saya boleh ambil sedikit, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu mengais kata untuk memotivasi diri sendiri itu dia udah nggak sanggup gitu loh. Karena ini berkali-kali. Sampai segitunya ya? Iya. Karena ini berkali-kali dia dijegal dengan keadaan ya. Makanya bahasa di sini ada dia dipukuli oleh keadaan gitu loh. Matanya terus nggak bisa tidur karena nggak bisa menerima itu. Karena dia terus terjaga karena batinnya masih nggak bisa menerima itu gitu. Tapi tubuhnya juga udah lelah gitu. Dengan keadaan yang dia terima. Kemudian sampai di puncak itulah dia mengadili atau menuduh dunia ini memang udah melupakan dia. Dunia ini sudah melupakan dia. Dunia ini lupa kalau di sudut tubuhnya itu ada kamar yang suram. Tubuh dunia, tubuh itu dunia itu di ya. Dunianya, di bagian dunia itu tertentu gitu loh. Makanya saya pakai bahasa tubuhnya ini. Dunia ini lupa, bagian tubuh dunia ini ada loh. Ada seseorang yang tinggal dalam ruangan yang suram, tapi dia punya cita-cita tapi kerap kali gagal. Setiap dia mau mencapai itu dia kerap kali dijegal. Makanya ini adalah Pak, kalau bait terakhir itu sebenarnya ekspresi kemarahan dia. Dia menuduh dunia melihat dia seperti ini. Saya tuh kunang-kunang yang sebenarnya sudah tidak dirindukan lagi. Saya tuh bisa menjadi dongeng tapi dunia memang karena dunia lupa ya tidak digubris lagi gitu. Itu ceritanya seperti itu sih. Makanya inilah tuduhan dia terhadap dunia. Berkali-kali dia seperti itu, akhirnya oke, dunia sudah lupa sama saya gitu. Ya, tadi mau saya tanyakan itu adalah bukan kejadian per hari itu ternyata Bukan. ya. Sudah berkali-kali. Proses berulang iya, ya. Proses berulang. Gitu ya. Proses berulang. Ya. Sampai akhirnya ya itu sih refleksi diri itu Mas. Maksudnya sudah berkali-kali dia menyatakan akhirnya kan, bahkan menuduh kan. Iya. Dunia kok begini amat. Iya. Gitu kan. Atau kebalikannya gitu. Saya kok gini amat gitu. Enggak ya. Di sini dia menyalahkan, ada nggak? Ada keinginan baik, niat baik dari dia ini. Aku penulis ini menyalahkan atau kecewa pada dirinya sendiri. Secara nggak langsung ya. Berarti ada dua objek yang Tapi yang menjadi sasaran kekecewaannya ya. Tapi kalau dari apa yang pengalaman saya, terus kadang-kadang teman-teman saya yang memang lagi bermasalah, ketika orang ini sedang menghadapi kemarahan, dia sering lupa untuk melihat ke dalam. Iya. Iya. Tapi dia justru lebih senang melihat keluar. Dan itulah psikologinya gitu. Daripada saya harus menyalahkan diri saya sendiri karena saya sudah tidak muat karena dengan kekecewaan yang penuh ini mana sempat dia nyalahin diri sendiri. Dia harus punya sesuatu yang disalahkan, yaitu dunia. Benar. Kenapa tadi Bung Edwin di awal menyatakan itu bisa berlaku untuk tidak satu orang ya, untuk semua orang yang lagi maupun perempuan, jauhan enggak? Lagi maupun perempuan, dan ini sangat manusiawi Mas Tom. Iya. Gitu. Iya. Walaupun harusnya tidak begitu ya, harusnya ya kalau bahasa itu introspeksi ya, melihat ke dalam itu introspeksi. Tapi enggak, itu lah manusia. Iya. Manusiawi loh ini. Ya ini manusiawi. Kalau terlepas dia dari keyakinan dia yang berkumpulnya banyak, keyakinan dia berkumpulnya sedikit, terkumpulnya sedikit gitu kan. Ini sangat manusiawi kalau saya lihat. Karena
pendokumentasiannya Bung Edwin tidak hanya ke diri sendiri, terhadap orang-orang lain yang mengalami ini gitu. Iya. Gitu. Ya kalau dia misalnya kumpulan keyakinan dia banyak, ya nggak mungkin kasih tahu sini juga kali ya. Iya. Karena orang, oh nggak usah, lu kan punya kesadaran diri yang tinggi gitu dengan kumpulan keyakinan. Gitu. Ya, Gimana maksudnya gitu kan? Jadinya malah motivator dia. Iya, betul. Gitu loh, tidak mungkin tercipta. Itulah dinamika dunia. Iya. Masalah juga. Gitu. Yang ingin saya sampaikan selanjutnya, kita coba masuk ke intrinsik lagi ya. Kata-kata yang membangun puisi ini ya. Di bait terakhir ya, saya tergoda untuk membacakan. Aku adalah kunang-kunang yang hilang namun tak dirindukan. Aku adalah dongeng yang tak pernah menjadi cerita pengantar tidur. Aku adalah yang terbuang, yang terbenam di lorong-lorong sunyi, lenyap dalam gelap. Secara intrinsik, itu ada pemakaian kata-kata yang luar biasa. Ada kata kunang-kunang di situ. Iya. Kunang-kunang itu setahu saya, itu agak susah kita temukan di perkotaan ya. Itu udah saya sadari sejak berapa tahun yang lalu. Iya. Ya, tapi Bung Ebin justru memilih itu ya. Iya. Itu untuk membangun estetika di sini Iya. kalau saya menduganya ya. Kunang-kunang yang hilang, namun tak dirindukan gitu. Itu situasi yang menyesakan sekali ya menurut pandangan saya ya. Kita misalnya kehilangan sandal lah yang misalnya, kita pasti merindukan gitu. Iya kan? Sandal saya mana ya? Kecarian terus kan? Iya kan? Keinget terus. Walaupun ada sandal baru, masih keinget. Iya. Gitu. Sandal saya pernah hilang, Bung. Iya. Terus saya beli sandal baru, tapi memori saya pada sandal lama masih ada. Gitu. Iya. Bagus mas sandal itu. Berarti saya masih merindukan ya, sandal yang hilang itu. Namun di sini kunang-kunang. Kunang-kunang itu kan hewan yang penuh pendaran cahaya ya. Betul. Hewan yang cukup indah kita saksikan dalam kegelapan. Pasti banyak orang menduga gelap itu tidak ada estetikanya, tidak ada keindahannya. Namun ketika ada kunang-kunang, gelap itu justru menampilkan keindahan luar biasa kan. Iya. Ada kombinasi. Kalau di lukisan itu ada apa namanya itu? Paduan warna. Ada paduan warna. Istilahnya apa kalau di Gradasi. lukisan? Ah. Ada kombinasi warna yang luar biasa lah. Kunang-kunang dan malam. Itu luar biasa kan. Iya. Itu pun tak dirindukan ternyata. Iya kan? Dia rupanya nggak puas lagi Bung Akbar untuk menumpahkan kekecewaannya. Dia tambah lagi. Aku adalah dongeng yang tak pernah menjadi cerita pengantar tidur. Dongeng itu, hakikat dongeng itu memang pengantar paling indah Iya. menjelang tidur ya. Iya. Ya pastilah anak-anak kita waktu masih kecil sering kita kasih dongeng ya. Iya. Apapun dongeng itu ya kan. Kalau pengalaman saya dulu Bung, sampai anak saya nggak pernah berhenti minta dongeng. Saya bilang, mau dongeng apa lagi nak? Semuanya udah ayah dongengin gitu. Apa aja lah, cerita ayah masih kecil. Iya, iya. Jadi saya ceritain semua. Gitu. Saya ceritain semua. Itu dongeng yang nggak pernah ada di buku. Iya. Gitu. Tapi saya ceritakan. Buat dia itu indah. Lama-lama dia tidur ngantuk. Gitu. Iya, betul. Nah, saya usap kepalanya sama tidur ya nak. Gitu. Nah ternyata si aku penulis di sini tidak ada dalam situasi itu ya. Dia semakin naik skala kekecewaannya ini, semakin naik. Bahkan aku ini bukan dongeng yang indah sebagai pengantar tidur. Terus aku ini siapa, gitu kan? Dia bertanya lagi di puncak kekecewaannya, dia bertanya lagi. Ternyata dia temukan jawabannya, Bung. Aku ini siapa sih? Ternyata aku adalah yang terbuang, yang terbenam di lorong-lorong sunyi, lenyap dalam gelap. Ada pemakaian kata yang dahsyat di sini. Lorong-lorong sunyi. Lorong-lorong dan sunyi. Lorong-lorong itu kan panjang biasanya kan. Betul. Kalau pendek bukan lorong namanya ya. Kalau lorong-lorong itu biasanya panjang. Lorong aja Bung, itu sangat imajinatif. Iya, betul. Lorong waktu itu imajinatif. Apalagi lorong-lorong kan berarti udah di imajinatif yang skalanya luar biasa. Disempurnakan lagi oleh Bung Ebin, lorong-lorong yang sunyi kan gitu kan. Iya. Sunyi gitu. Kemudian disempurnakan lagi lenyap dalam gelap. Jadi dia itu untuk beberapa waktu dalam dugaan saya dia mencoba atau paling tidak dia ditendang Iya. oleh kenyataan untuk
sejenak masuk dalam gelap. Iya. Ya. Nggak lama setelah itu dia lenyap, menyatu dalam kegelapan itu, Bung. Iya. Luar biasa ya. Itu. Ada nggak rasa penasaran pendengar? Seri. Hah? Seri itu maksudnya gini. Ini kan menceritakan peristiwa keadaan yang terdokumentasikan dalam puisi ini. Ya orang-orang yang putus asa dikata Bung. Iya, iya. Biasanya ada nggak pendengar yang dia penasaran apa ya kisah selanjutnya dari setelah dia? Pasti. Hah? Ada. Pasti ada. Pasti ada. Iya. Pasti ada. Coba dibikin begitu ya penasarannya. Gimana kemarin si aku yang dengan dunia yang lupakannya Iya. gitu kan? Yang lenyap dalam Dia gelap sudah- itu. Sudah terbangkitkan belum? Iya. Sudah bangkit Oh, iya. keadaannya gitu kan? Harus ada puisi baru, Bung. Harus ada puisi baru yang Atau judulnya sudah aja dia memang Iya. menceritakan keadaan itu aja gitu Iya, loh, iya. tidak ada serinya gitu. Nggak, dia cuma memang menceritakan Nggak ada keadaan gitu aja ya? Nggak ada cara gitu aja. Oke, terakhir kan tadi sudah disimpulkan sendiri oleh dia dengan menuduh tadi ya. Iya. Dilengkapi dengan Mas Pram dengan terbuang dalam lorong. Nah, dia hanya berhenti di situ atau dia ada kelanjutannya ini? Maunya dia ini maunya. Sudah aja memang ini sudah merupakan tuh aku seperti ini gitu. Kalau Ada nggak di indikasi lainnya gitu? kalau dilihat dari sini sih Ini psikologis puisinya ya, Bu Edwin. iya. Nah. Dia ini memang sudah sangat lelah sebenarnya. Nah, Sudah sampai di titik di mana dia sudah rasanya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. gitu ya. Gitu. titik nadir. Nadir. Ya. Nadir. Dia Ya. psikologinya dia sudah itu. Dia merasa sudah melakukan banyak hal dan segala sesuatu yang bisa dia lakukan sebisanya. Tapi akhirnya kegagalan itu tetap buat dia. Hingga secara mental dia sudah bisa dibilang dia nyerah gitu loh. Udah keadaannya gimana? Dunia udah lupa, saya udah lenyap dalam gelap, ya udah berarti saya sudah tidak ada lagi gitu. Secara spirit dia sudah tidak ada. Secara mental mungkin dia sudah rata dengan tanah. Ibaratnya seperti itu. Sampai segitu ya Iya. menggambarkannya ya. Nah, ini kan kondisi orang-orang yang saya coba menggambarkan sejauh apa orang bisa berputus asa gitu. Sejauh apa, sedalam apa orang putus asa. Benar. Mantap, benar ya. Iya, gitu. Ya berarti ini, Bung, sebelum kita tutup episode ini, saya berharap Iya. ya kan, ada puisi baru yang sempat saya singgung tadi. Ya percayalah, Bung, percaya bahwa sesungguhnya gelap itu tidak ada. Gitu. Betul. Kan kita pernah ngobrol dulu ya, Bung Ebin, ya. Tidak ada, sampai sekarang tidak ada alat ukur yang bisa menentukan skala gelap. Nggak Ya. ada. Yang bisa itu adalah mengukur Terang. mengukur skala terang gitu. Sebenarnya itu metafor Iya. dari teknologi ya. Metafor untuk kehidupan bahwa sejatinya itu tidak ada kegelapan yang abadi Absolut, gitu ya. kan. Absolut itu tidak ada. Nggak ada. Tidak ada lorong-lorong sunyi yang sangat mutlak, itu tidak ada. Memang ya balik lagi ya, Bung, ini harapan saya aja. Semoga aja Bung Ebin setelah ini tergoda ini kan kontemplasinya untuk menciptakan puisi seri kalau istilah Bung Abang. Menjawab Seksual. keadaan ini Iya, gitu. seksual ini. Gitu. Ya mungkin saya mewakili orang-orang yang curious ya. Iya. Curious apa sih? Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Lengkapnya curiosity, rasa ingin tahu. Curiosity. Saya Apakah tuh nggak setelah ini nyangka malah. dia berubah keadaannya atau dia Ya. masih tetap terendap bahkan tenggelam dengan keadaan itu, tidak ada ini apa-apa gitu. Saya tuh nggak nyangka sebenarnya ada komentar seperti Mas Pam sama Bung Akbar tentang puisi ini. Tapi sisi positif yang membuat saya agak kaget tapi sekaligus senang adalah ternyata ada kepedulian yang tumbuh di dalam pikiran dan di dalam pikiran Mas Pam sama Bung Akbar kan tentang si orang ini gitu. Iya. Si orang ini kan ya kita ini bisa siapa aja. Bisa Bisa siapa aja gitu. siapa aja. Dan mudah-mudahan penonton yang memang dalam kondisi seperti ini sih mendengar ya semacam bukan motivasi ya sebenarnya ajakan Iya. dari Mas Pam sama Bung Akbar gitu. Iya. Iya. Jangan sampai dia berhenti di episode itu aja gitu. Iya. Sudahlah dia keadaan gitu dan Iya. diiakan dengan puisi ini, Iya. wah tambah-tambah Iya, dia. iya. Tenang aja gitu. Wahai orang-orang yang putus asa, nanti kita bikinkan untuk Iya, untuk betul. seri
Jawabannya Iya. dari Kita bawah aja itu tidak. kita aja sering dipukuli sama keadaan kan. Tiap mau konten itu keadaannya begini. Iya. Ada Termasuk ini. episode ini, Bung. Iya, termasuk episode ini. Makanya kita ngomongnya harus agak kencang. Iya. Nah, kita sedang dipukuli oleh Kita bertarung ini, dengan situasi. noise di sini. Betul. Betul. Oke ya. Pemirsa, mudah-mudahan sudah sedikit terurai ya. Iya. Makna Insya Allah. di balik puisi, latar belakang motivasi. Yang saya ingin salutin adalah puji maksudnya. Bisa lagi-lagi tadi bisa gitu ya. Iya. Mendokumentasikan keadaan batin atau psikologis ke dalam dituangkan dalam buku puisi gitu. Bisa Iya. mencermati gitu keadaan itu gitu ya. Yang ya ini kan terwakili di puisi ini orang-orang Betul, seperti- Bung. sampai gambarnya tadi Iya. detail banget kan Bung Ebin cerita. Betul. Puisi itu ibarat jala, Bung. Sekali lempar Menangkap itu semua banyak tertangkap. hal yang akan tertangkap di situ. Oke ya. Oke. Episode 8 Sense Kata. Saya Akbar Saya Ebin. Saya paham. undur diri. Terima Taking out. kasih. Alhamdulillah.